Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan diskusi kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desti Nadia, Mutiara Umi, Niken Putri Ambarwati, Sri Harni Jugita, Zahra Nurfatia Fajri, dan Femi Yudani akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat, yaitu yang berjudul Administrasi Peserta Didik Pendidikan. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Mutiara Umi dengan NIM 20102040003 akan mempresentasikan dengan judul Pengertian Administrasi Peserta Didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Maka penting dari itu dilakukan administrasi, serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksanakan. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian administrasi peserta didik atau administrasi peserta siswa, antara lain yang pertama yaitu menurut Sujipto dan kawan-kawan tahun 1991 atau 1992 menyatakan bahwa administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, menurut Suryo Subroto tahun 2004 menyatakan bahwa administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Dan yang terakhir, menurut Asnawir tahun 2005 menyatakan bahwa administrasi peserta didik merupakan administrasi digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Harni Jugita, NIM 2010204023, akan menjelaskan tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran. Serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Khusus dari administrasi peserta didik yaitu menurut Eka Prihatin 2007. 1. Menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan untuk kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Pendapat ahli lainnya tentang tujuan dari administrasi peserta didik yaitu menurut MC Now dalam Aswanir 2005-168 yaitu 1. Menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan-aturan dan pengelolaan sekolah dapat berjalan lancar, itu dikarenakan adanya administrasi yang menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dalam berperilaku. 2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat-bakat yang ada di dalam diri peserta didik agar dapat tersalurkan. 3. Membantu peserta didik berkreasi dan berimajinasi
dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran yang kreatif. 4. Membantu peserta didik dalam berupaya berpikir positif tentang sifat-sifat manusia yang dapat mengelola bagaimana cara bersikap. Dengan demikian, tujuan dari dilaksanakannya administrasi peserta didik adalah sebagai salah satu cara memaksimalkan proses pembelajaran yang berlangsung dalam membantu dari semua sektor pendidikan agar tercapainya tujuan dan mutu yang tinggi. Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik dalam pembelajaran dan mengatur peserta didik dalam menuntut ilmu di sekolah, serta data peserta didik dapat disimpan dengan baik agar data tersebut tidak hilang, dapat mempermudah peserta didik dalam mencapai cita-citanya dengan cara dan prasarana yang ada di sekolah dipergunakan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu C. Fungsi administrasi peserta didik. 1. Perencanaan. Planning atau perencanaan, administrasi dan manajemen membutuhkan selalu di awal dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam tahap perencanaan ini, administrator berkegiatan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya berisi tentang menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi ataupun kelompok, sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai apa itu pengorganisasian. 1. Menurut Kons dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga yang terorganisasi secara formal. Pengorganisasian yang efektif dapat membagi habis merata dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub komponen organisasi. Yang kedua, menurut Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka, dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Menurut Sergio Vanni, terdapat 4 aspek penting ataupun 4 syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian, yaitu 1. Legitimasi, memberikan respon dan tuntunan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan performansi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait akan kemampuan sekolah mencapai tujuan melakukan tindakan melalui sasaran. 2. Efisiensi atau efisiensi, pengakuan terhadap sekolah pada penggunaan waktu, uang, dan sumber daya sekolah. Keefektifan, menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, dan tanggung jawab hubungan kerja bagian-bagian organisasi, menentukan personil atau guru dan non-guru melaksanakan tugasnya. Keunggulan atau excellent, menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah. Menurut Gorton, terdapat langkah-langkah dasar dalam mengorganisasi program sekolah. Yang pertama ialah menentukan tugas, kemudian menentukan parameter waktu dan kebutuhan, setelah itu menentukan jabatan dan tanggung jawab, merinci hubungan kewenangan, merinci hubungan komunikasi, identifikasi kebutuhan, koordinasi, dan penyusunan penetapan kriteria penilaian kerja. Selanjutnya, kepegawaian atau staffing. Fungsi yang ketiga ini adalah kepegawaian. Setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya, kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana kepegawaian adalah pengisian sesuatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan
kegiatannya. Yang keempat, pengarahan atau directing. Directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengaruh dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Directing juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberikan orientasi kepada pegawai, antara lain informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi, kebijaksanaan, dan tujuan organisasi. Falsafah yang dikembangkan dalam fungsi pengarahan ini adalah suatu cara berpikir dalam manajemen yang meliputi pengamatan, pengertian terhadap konsep dan keyakinannya untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, kerjasama dalam satu tim kerja di sekolah memerlukan proses pemantauan atau monitoring yang intensif, yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan data informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam usaha, mengetahui seberapa jauh kegiatan pendidikan yang telah dilakukan oleh guru, konselor, dan karyawan sekolah lainnya telah mencapai tujuannya. Hal yang penting di dalam fungsi pengarahan ialah bagaimana kepemimpinan berperan besar untuk memotivasi dan tentu saja mengarahkan dan mendorong kepada setiap orang yang ia pimpin untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kapasitasnya. Koordinating atau pengkoordinasian. Sistem koordinasi pada umumnya tidak efektif karena munculnya sistem birokrasi, dan krisis ini akan terjadi jika organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola. Tetapi pada pokoknya pengkoordinasian menurut dari Yanggi 1983 merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan, menyatupadukan, dan melaraskan orang-orang dan pekerja. Sedangkan konteks Sutisna 1983 merumuskan koordinasi ialah mempersatukan sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah terpercaya. Maksud tercapainya yang telah ditetapkan. Koordinasi dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara antara lain konferensi atau pertemuan pelajar mewakili unit kerja, pertemuan berkala untuk pejabat-pejabat tertentu, pembentukan panitia gabungan jika diperlukan, pembentukan badan koordinasi staf untuk mengkoordinasi kegiatan, mewawancari bawahan untuk mengetahui hal penting yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, memorandum untuk instruksi partai, dan adanya tersedianya kemewahan organisasi dan tata kerja. Unsur-unsur koordinasi yang terpenting adalah organisasi pemerintahan, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dinas pendidikan daerah, dan sekolah, antara lain dapat dikemukakan. Pada organisasi yang dipenuhi bahwa dilihat dari kedudukan dan pendidikannya. Untuk memfungsikan tiap-tiap bagian atau orang-orang dalam organisasi, koordinator tersebut memiliki kemampuan untuk membawa menggunakan sumbangan dari unit dan orang tersebut guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Ada unit atau orang yang dikoordinasikan yang sudah ditata dan mampu memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi terwujudnya cita-citanya. Budgeting atau penganggaran dianalogikan sebagai aspek penting dalam kebutuhan sehari-hari, di mana manusia membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Begitulah pentingnya fungsi pembiayaan ini. Pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan itu antara lain perencanaan tentang beberapa biaya yang akan diperlukan, dari mana dan bagaimana itu dapat diperoleh, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana pembukuan dan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasannya, dan lain-lain. Motivating atau pergerakan atau istilah pembimbingan menurut Deli Yanggi merupakan aktivitas seseorang manajer dalam pemerintahan, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun karyawan atau personel
organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terry menjelaskan, Etukching merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dalam berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Controlling atau pengawasan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual, dan agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Evaluating atau penilaian. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Diperlakukan adanya penilaian atau evaluasi. Tiap penilaian berpegang pada rencana tujuan yang hendak dicapainya, atau dengan kata lain, setiap tujuan merupakan kriteria penilaian. Administrasi pendidikan di sekolah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada administrasi kurikulum atau pengajaran, yang kedua administrasi personal sekolah, yang ketiga administrasi murid, yang keempat administrasi tata laksana atau ketatausahaan, yang kelima administrasi sarana pendidikan, yang keenam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama administrasi kurikulum atau pengajaran. Yang dimaksud dengan administrasi kurikulum atau pengajaran adalah kegiatan yang dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Dalam kurikulum, pada garis besarnya diperinci dalam program pendidikan untuk sekolah-sekolah umum. Program pendidikan itu meliputi 3 macam. Yang pertama yaitu program pendidikan umum, yang kedua program pendidikan akademis yang memberikan dasar-dasar untuk melanjutkan studi. Yang ketiga yaitu program pendidikan keterampilan. Yang kedua yaitu administrasi personal sekolah. Yang disebut personal sekolah diantaranya adalah kepala sekolah, guru, tata usaha, penjaga atau tukang kebun sekolah. Kepala sekolah memberi tugas dan tanggung jawab pada masing-masing personal sekolah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu administrasi sarana pendidikan. Sarana pendidikan ditinjau dari fungsinya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu alat pelajaran, yang kedua alat peraga, yang ketiga media pengajaran. Pada garis besarnya, administrasi sarana dan prasarana meliputi 5 hal, yaitu yang pertama penentuan kebutuhan,
masyarakat meliputi yang pertama yaitu mengatur hubungan sekolah dengan orang tua murid. Yang kedua yaitu memelihara hubungan baik dengan badan pembantu penyelenggara pendidikan. Yang ketiga yaitu memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga pemerintah, swasta dan organisasi sosial. Yang keempat yaitu memberikan pengertian kepada masyarakat tentang sanksi sekolah melalui bermacam-macam teknis komunikasi seperti majalah dan surat kabar. Dengan demikian, hubungan antar sekolah dengan lingkungan sekitar, lembaga maupun orang tua siswa perlu terjalin dengan baik agar tercipta kerjasama yang baik sehingga proses pendidikan berjalan lancar pula. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru tata usaha, dan staf lain dengan masyarakat, maka program pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.